membandingkan anak itu jangan dengan orang lain, tapi bandingkan anak kita dengan dirinya sendiri. Lihat dia 2 tahun yang lalu, lihat dia 1 tahun yang lalu, lihat diri dia sekarang. Ada perubahan nggak? Ada perkembangan nggak? Disitulah kita akan bisa melihat progres dari pendidikan. Tahun lalu anak saya makan masih lari-lari, pakai tangan kiri, nggak baca doa. Tapi tahun ini anak saya makan duduk, rapi, tertib, pakai tangan kanan, baca doa. Artinya apa? Ada progres positif. Ternyata pendidikan berjalan dengan efektif. Jadi kalau kita membandingkan dia yang dulu dengan dia yang sekarang, kita akan bisa melihat dan bisa mengukur ada perkembangan positif apa enggak, ada progres pendidikan apa enggak, efektifkah pendidikan ini untuk anak kita. Jadi kelihatan. Nah, kalau bisa kita punya roadmap, itu lebih keren lagi. Kalau kita punya roadmap, kita bahkan akan bisa mengukur nih program apa yang bisa kita terapkan untuk anak kita. Sekarang anak kita 10 tahun belum mandiri. Ya, kita pengen tahun depan anak kita sudah mandiri. Berarti apa program yang harus kita siapkan? Kita evaluasi per bulan. Bahkan tahun depan kita evaluasi. Berhasil nggak programnya? Kalau berhasil berarti ternyata efektif. Kenapa nggak berhasil? Oh ternyata ada yang nggak efektif gitu. Jadi kayak gitu Bunda. Jadi kita bisa mengukur progres dan perkembangan anak ketika kita membandingkan dirinya yang dulu dengan yang sekarang. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, selain anaknya juga nggak merasa diterima dan nggak merasa dihargai, kita melukai anak kita juga nggak menemukan progresnya. Yang ada adalah tuntutan yang muncul. Ada orang tua yang mengatakan, saya kan ngomper anak saya dengan orang lain dengan tujuan memotivasi anak. Tapi faktanya adalah jarang sekali anak yang termotivasi dengan cara dibandingkan. Jarang. Yang ada itu tadi, dia merasa nggak dihargai, dia merasa nggak diterima, dia merasa nggak berarti. Karena yang dianggap adalah orang lain. Tapi coba bandingkan diri dia dengan yang lalu. 2 tahun yang lalu masih ingat gak saat ada tantangan A, saat ada challenge A. Kamu waktu itu bilang gak bisa, tapi Bunda dampingi, kamu juga mau kerja keras, kamu mau berusaha, ternyata kamu lewat. Lolos dari challenge tersebut, kamu berhasil. Artinya apa? Kamu punya potensi nak. Untuk challenge kali ini, insya Allah kamu bisa. Jadi dibandingkan dengan diri yang dulu, dibandingkan dengan capaian dia yang dulu, dia akan termotivasi. Kenapa? Karena itu dia. Karena dia punya potensi, dia menganggap, oh iya dulu bisa loh, kenapa sekarang enggak? Kalau yang dibandingkan orang lain, itu kan orang lain, bukan saya. Wajar ketika anak enggak gampang. Ya oleh karenanya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan kita cukup bijak dalam memotivasi anak kita untuk membandingkan anak kita dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita memotivasi tidak ada yang terlukai, bahkan anak-anak akan muncul motivasi dalam diri.